Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas Ekonomi Syariah 6F yang beranggotakan Firly Nursani 1240 2183234, Rahma Melinda 1240 2183250, Novita Anggraini 1240 2183257, dan M. Reza Nurdianto 1240 2183266. Di sini kami akan menjelaskan materi ekonomi politik neoklasik. Firly Nursani NIM 1240 2183234 akan menjelaskan materi A. Deskripsi. Ada banyak unsur yang dari pemikiran awal Smith yang tetap dianut sampai sekarang, terutama aliran neoklasik. Namun, ilmu ekonomi neoklasik bukanlah sekedar versi modern dari ekonomi politik klasik. Bahkan, pendekatan neoklasik lahir pada dekade tahun 1870, yaitu bertepatan dengan bangkitnya aliran marginalis dalam ilmu ekonomi. Sebelum tahun 1870, ilmu ekonomi sebagai sebuah sistem pemikiran didominasi oleh agenda klasik, seperti tumbuhan, distribusi, dan teori nilai tenaga kerja, dan setelah dekade tahun 1870-an, agenda mengalami banyak perubahan. Ide utama dalam pemikiran neoklasik adalah konsep pilihan yang dibatasi. Konsep ini memandang individu sebagai pelaku yang membuat pilihan atau orang yang harus memilih dari beberapa alternatif tindakan berdasarkan pandangan atau imajinasinya sendiri tentang dampak apa dari tiap-tiap alternatif bagi dirinya. Para ekonom yang dididik dalam tradisi neoklasik mengasumsikan bahwa semua orang yang akan selalu berusaha untuk mencapai level kepuasan yang tertinggi di dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga tingkat kebahagiaan yang tertinggi dapat dicapai sesuai dengan sumber daya yang sedia bagi kita. Pendekatan neoklasik dalam ilmu ekonomi memandang pasar sebagai institusi yang memungkinkan terbentuknya peluang yang semaksimal mungkin bagi pertukaran secara bebas, sehingga memungkinkan terwujudnya efisiensi yang seluas-luasnya. Pasar memungkinkan individu untuk mengganti sumber daya atau komoditas yang hendak ia gunakan agar bisa memenuhi keinginannya. Jika dilihat dari sudut pandang konsumen, situasi semacam ini terbentuk jika ada banyak jenis barang konsumen di pasar yang bisa ia pilih. Dari sudut pandang produsen, situasi terjadi ketika ada kesempatan untuk mengkombinasikan faktor-faktor produksi dengan cara yang berbeda. Tanah, tenaga kerja, dan kapital yang semuanya memiliki banyak subkategori di dalamnya bisa digabungkan dengan proporsi yang berbeda-beda untuk menghasilkan barang yang dapat dijual di pasar. Proses substitusi ini atau mengganti barang konsumen yang satu dengan yang lainnya dan mengganti faktor produksi yang satu dengan yang lainnya akan terus berlangsung sampai semua sumber daya dalam masyarakat bisa menghasilkan produk yang maksimal bagi produsen dan kegunaan yang maksimal bagi konsumen. Saya Rahma Melinda, NIM akhir 250. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi politik dalam pendekatan neoklasik. Ekonomi dipandang sebagai proses di mana orang berusaha memaksimalkan pemenuhan terhadap kebutuhan berdasarkan sumber daya yang ada. Proses ini dianggap terjadi di dalam situasi-situasi ekonomi maupun institusi-institusi politik. Tujuan dari tindakan politik dan tindakan pasar adalah sama, yaitu sama-sama penghematan. Membangun sebuah ilmu ekonomi politik berdasarkan pendekatan neoklasik adalah sama dengan mempertimbangkan masalah kegagalan pasar. Karena pendekatan neoklasik sebenarnya tidak membutuhkan politik dan menekankan pada ekonomi, maka politik baru diperlakukan kalau ekonominya gagal, atau dengan kata lain, kalau pasarnya gagal.
Ekonomi neoklasik menelaah situasi-situasi di mana pasar tidak berhasil memberikan peluang kepada individu-individu untuk mencapai level pemenuhan kebutuhan yang semaksimal mungkin sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Kemudian adalah hak kepemilikan. Dalam beberapa tahun terakhir, para ekonom neoklasik mulai membahas tentang hak kepemilikan. Mereka memandang hak-hak ini bukan hanya sebagai bagian dari kerangka yang mendasari kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari sebuah sistem hukum di mana sistem hukum ini sendiri dibentuk lewat proses ekonomi, yaitu lewat perilaku maksimalisasi kepuasan yang rasional. Bagaimana pengaruh dari masalah dalam hak kepemilikan terhadap ekonomi politik? Proses politik mengatur hak-hak kepemilikan dan dengan begitu menetapkan batas-batas dari kepemilikan itu. Batasan-batasan kepemilikan ini bisa berubah sepanjang waktu seiring dengan berubahnya pandangan masyarakat tentang hak kepemilikan dan kekayaan itu sendiri. Bagi aliran positivis, hak kepemilikan dapat dianggap bersifat politik karena hak adalah hasil dari proses politik, sehingga hak kepemilikan boleh diganggu-gugat sama halnya seperti semua hasil politik lainnya bisa digugat. Hak kepemilikan tidak bersifat statis. Hak kepemilikan memang merujuk pada sebuah kondisi awal yang menjadi syarat bagi terjadinya hubungan pertukaran. Namun, tidak hanya itu saja, karena sifat dan jangkauan dari hak kepemilikan juga bisa berubah pada perkembangan selanjutnya. Eksternalitas adalah dampak dari transaksi terhadap pihak ketiga yang tidak melewati sistem harga dan muncul sebagai efek samping yang tidak sengaja dari kegiatan orang lain atau kegiatan perusahaan lain. Dengan asumsi bahwa perusahaan berusaha untuk memaksimalkan laba, teori neoklasik mengatakan bahwa perusahaan akan menaikkan level produksi sampai biaya dari penambahan output atau biaya marginal menjadi sama dengan harga yang digunakan untuk menjual output itu. Jika biaya marginal ini lebih tinggi daripada harga, maka menjual lebih banyak output justru akan menelan biaya yang lebih tinggi daripada pendapatan yang diterima dari harga jual. Sehingga produsen justru merugi. Tapi selama biaya marginal masih lebih rendah daripada harga jual, perusahaan bisa menaikkan laba dengan produksi lebih banyak. Dalam pemikiran neoklasik, ide tentang himpunan kegiatan yang dilakukan pelaku-pelaku ekonomi dengan menimbulkan dampak bagi pihak lain adalah sebuah ide yang membuka kemungkinan bagi masuknya peranan politik, di mana politik di sini dipahami sebagai tindakan dari negara. Contoh dari eksternalitas negatif yang timbul oleh perusahaan, seperti misalnya polusi yang menimbulkan biaya atau kerugian bagi pihak-pihak di luar perusahaan, dalam bentuk gangguan kesehatan dan biaya pengobatan. Barang publik. Tema ekonomi yang ketiga dalam paradigma neoklasik adalah tema yang terkait dengan barang publik atau barang-barang konsumsi kolektif. Definisi barang publik di sini adalah barang yang begitu diproduksi untuk anggota tertentu dari sebuah kelompok akan secara otomatis bisa digunakan oleh semua anggota kelompok itu. Dalam pemikiran neoklasik, barang publik adalah tema yang menarik karena barang publik menunjukkan batas-batas dari mode pasar sempurna yang terdiri dari pelaku yang mencari keuntungan bagi diri sendiri. Jika kita kembali ke paparan individu yang berusaha memenuhi kebutuhan pribadinya dan kemudian menggabungkan ide dengan ide bahwa pasar tidak mampu menghasilkan barang publik dalam jumlah yang memadai, maka
kita dapat langsung melihat masalah yang timbul oleh konsep barang publik bagi pendekatan neoklasik. Tentunya barang publik yang banyak tersedia tidak sepenuhnya disediakan oleh pasar dan juga tidak sepenuhnya disediakan oleh negara. Dalam ilmu ekonomi neoklasik, bahwasanya ada hubungan antara pasar yang persaingannya sempurna dengan efisiensi, di mana efisiensi ini didefinisikan sebagai maksimisasi terhadap pemenuhan kebutuhan pribadi. Namun seperti yang sudah dipaparkan dalam 3 bagian di atas mengenai hak kepemilikan, eksternalitas, dan barang publik, tampak bahwa bahkan di dalam kondisi yang persaingannya sempurna pun kegagalan pasar tetap bisa terjadi. Di sini kita akan membandingkan antara pasar yang persaingannya sempurna dengan oligopoli dan monopoli. Pasar dengan persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki penjual dan pembeli dalam jumlah yang cukup besar. Ukuran kekayaan dari tiap-tiap produsen dan konsumen itu sangat kecil jika dibandingkan dengan total kekayaan yang ada di dalam pasar, sehingga tiap-tiap satu pelaku tidak dapat mempengaruhi kondisi agregat dari pasar, terutama harga. Bahkan dalam kondisi yang persaingannya sempurna, tiap-tiap pelaku atau perusahaan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Di sini dikatakan oligopoli terjadi ketika beberapa perusahaan mengendalikan sebagian besar dari pasar atau aset dalam pasar untuk sebuah sektor tertentu. Di sini bahkan perusahaan bisa mengatur parameter-parameter yang utama dalam pasar, seperti misalnya harga. Selain dari menaikkan harga, perusahaan dalam oligopoli juga bisa membatasi output, karena mereka sudah mendapatkan laba yang tinggi dengan menjual produk yang lebih sedikit dengan harga yang lebih tinggi. Perusahaan dalam oligopoli bisa menetapkan level harga yang lebih tinggi daripada level harga yang bisa terbentuk dalam persaingan sempurna. Nanti selisih antara harga dengan biaya produksi ini bisa didapatkan sebagai kelebihan laba. Atau simpelnya itu perusahaan akan menghasilkan terlalu sedikit tapi meminta harga yang terlalu tinggi. Nantinya individu-individu dan perusahaan-perusahaan yang hanya mampu membeli dengan harga yang lebih rendah akan tersingkir dari pasar. Di dalam oligopoli pun, kegagalan di tengah kesempurnaan ini masih diperparah lagi oleh inefisiensi yang disebabkan oleh terkikisnya tingkat persaingan dalam pasar itu sendiri. Namun yang sama antara kondisi eksternalitas dan barang publik dengan kondisi oligopoli adalah bahwa sama-sama ada alasan kuat bagi pemerintah untuk melakukan intervensi. Perekonomian menjadi terhambat kemampuannya untuk bisa mengalokasi sumber daya secara efisien. Dari sini pemerintah seharusnya bisa melakukan intervensi untuk memecah perusahaan-perusahaan besar ini menjadi beberapa perusahaan yang lebih kecil agar mencegah terjadinya kolusi antara perusahaan besar untuk menetapkan harga seenaknya sendiri dan untuk menghalangi terjadinya merger-merger yang bisa menghambat persaingan.